Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Monalisa dengan NIM 220600109 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistika Lanjutan yang diampu oleh Bapak Dr. Alfonsa Trianto SEME, yaitu materi kali ini analisis regresi dan korelasi linier. Analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisi analisis korelasi dinyatakan sebagai berikut. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini, dibicarakan juga hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka, setiap variabel X atau inflasi mempunyai padanan nilai pada variabel Y atau suku bunga, sebagaimana pada gambar berikut. Yaitu, dengan keterangan, analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Korelasi koefisien R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis dugaannya, yang menyebutkan semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin besar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi akan semakin kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan positif dan negatif. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasinya tinggi, suku bunganya menjadi rendah. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Dan dimisalkan pada gambar kedua, memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Rumus koefisien korelasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan N dan jumlah pengamatan variabel X dan Y dikurang jumlah pengamatan variabel X jumlah pengamatan variabel Y per akar N jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X dan jumlah dikurang jumlah kuadrat pengamatan variabel X dan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y dikurang jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y juga. Selanjutnya, hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Contohnya, pada permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Rumus dari koefisien relasi tadi selanjutnya akan masuk kepada pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi oleh dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X dan atau disebut juga variabel yang mempengaruhi atau independen R. Koefisien determinasi sama dengan R kuadrat, yaitu R kuadrat sama dengan NXY dikurang X dikurang Y kuadrat per akar NX kuadrat dikurang X kuadrat NY kuadrat dikurang Y kuadrat. Selanjutnya, rumus uji T untuk uji korelasi, yaitu
T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, atau T sama dengan R per akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2, di mana T berarti nilai T hitung, R berarti nilai koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah data pengamatan. Kita akan mengambil contoh untuk uji T untuk uji korelasi, yaitu pada soal ujilah apakah A nilai R sama dengan 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien relasi sama dengan 0, korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedang pada sampel dilambangkan dengan R. Itu akan menghasilkan H0 dibagi P sama dengan 0 dan H1 dibagi P tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF-nya sama dengan 9 adalah menghasilkan 2,262. Kita harus mengingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Selanjutnya akan menentukan nilai uji T, yaitu T sama dengan bila dirumuskan R per akar 1 per R kuadrat, akar 1 dikurang R kuadrat per akar N dikurang 2, yaitu bila dimasukkan ke dalam bilangan negatif 0,892 per akar 1 dikurang negatif 0,892 kuadrat per 11 dikurang 2 akan menghasilkan nilai sebanyak negatif 5 dikurang 9. Langkah yang keempat, kita akan menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Pada gambar akan menghasilkan distribusi T sama dengan atau DF-nya 9. Terdapat sebelah kanan daerah menolak H0 dan sebelah kiri daerah menolak H0, dan di tengahnya terdapat daerah tidak menolak H0. Langkah selanjutnya yaitu menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Dan selanjutnya terdapat contoh yang kedua pada soal yang tadi, tapi menggunakan korelasi soal yang B. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0, korelasi dalam populasi dilambangkan dengan pi, sedangkan pada sampel R, H0 dibagi pi sama dengan 0, H1 dibagi pi tidak sama dengan 0. Yaitu selanjutnya menentukan taraf nyatanya. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas DF sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF-nya adalah 9 akan menghasilkan nilai 2,262. Selanjutnya akan menentukan nilai uji T.
T sama dengan R per 1 dikurang R kuadrat per akar N dikurang 2 sama dengan 0,859 dibagi akar 1 dikurang 0,859 kuadrat per 11 dikurang 2 akan menghasilkan nilai 5,0. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262 akan menghasilkan keputusan nilai T hitung berada di daerah menolak H0 yang berarti bahwa H0 ditolak dengan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Dan selanjutnya, bisa kita masukkan menggunakan Excel untuk mencari korelasi. Materi selanjutnya, definisi persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk menunjukkan hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat kurs USD terhadap IDR, yaitu hubungan volume ekspor dengan kurs USD terhadap IDR. Selanjutnya, gambar persamaan dari regresi. Gambar A, yaitu mu sama dengan A ditambah BX, dan gambar B mu sama dengan A dikurang BX. Rumus mencari koefisien A dan B, yaitu B sama dengan NA XC dikurang AX per NA AX kuadrat per AX kuadrat. A sama dengan AY per N dikurang B AX per B, di mana Y merupakan nilai variabel terikat, A merupakan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B merupakan slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X sama dengan nilai variabel bebas X dan N merupakan jumlah sampelnya. Definisi dari standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan merupakan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan dari Y terhadap garis regresinya. Selanjutnya, rumus standar error, yaitu SYX sama dengan E kuadrat per N dikurang 2 sama dengan akar Y dikurang Y kuadrat per N dikurang 2, di mana YX sama dengan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, dan Y merupakan nilai pengamatan dari Y merupakan nilai dugaan dari Y, dan N merupakan jumlah sampel derajat bebas N dikurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Kita bisa mencari standar error SYX menggunakan Excel. Selanjutnya, terdapat asumsi metode kuadrat terkecil dalam analisis regresi dan korelasi linier. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Nilai rata-rata dari error term dan expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan E sama dengan EI per XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini dilambangkan sebagai berikut. Koefisien EI/EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama J berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ yang dimaksudkan dengan nilai kovarian 0 adalah nilai EI dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan dari XJ.
Yang ketiga, varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan alfa kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan varian EI per EJ sama dengan E kecil I dikurang EJ kuadrat sama dengan alfa kuadrat. Anda perhatikan pada gambar di atas, bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya yaitu alfa kuadrat. Dan bila digambarkan, nilai E tersebar di standar deviasi di bawah garis regresi 1, standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI dan XI dan EJ untuk XJ di mana I tidak sama dengan J terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Yang keempat, variabel X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan koefisien EI, XI sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah pasti IE, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah atau tidak dapat berkorelasi. Analisis regresi dan korelasi akan menghasilkan rumus Y kurang lebih T S YX sama dengan akar 1 per N ditambah X dikurang X kuadrat per X kuadrat dikurang S kuadrat per N, yang memiliki keterangan Y sama dengan nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. X merupakan nilai data pengamatan variabel bebas dan X besar nilai rata-rata dari pengamatan variabel bebas. N merupakan jumlah dari sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi yang normal, sehingga nilai T sama dengan B dikurang B besar per alfa B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi alfa B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasanya diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B dikurang B besar per SB. Selanjutnya, probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. P yaitu negatif T alfa per 2 kurang dari B kurang B besar per SB kurang dari T alfa per 2 sama dengan 1 dikurang 2, yaitu P dikurang T alfa per 2 dikali SB kurang dari B dikurang B besar kurang dari T alfa per 2 dikali SB sama dengan 1 kurang alfa, sehingga interval B-nya menghasilkan di mana SA dan SB-nya akan dihasilkan sebagai berikut, yaitu SB sama dengan XY X kuadrat dikurang X kuadrat per N. SA-nya akar X kuadrat dikurang SXY per N X kuadrat dikurang X kuadrat. Lalu, terdapat pula analisis varians atau ANOVA. Merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dan Y, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan
E sama dengan Y dikurang Y, atau dalam bentuk lain yaitu Y sama dengan Y ditambah E, di mana Y sama dengan nilai sebenarnya, Y kecil sama dengan nilai regresinya, dan E sama dengan error atau kesalahannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.